يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Apa statusnya ibadah atau amalan ahlul bid'ah seperti sholatnya, puasanya, ilmu atau hafalan Al-Qur'annya? Apakah Allah menerima amalan atau ibadah-ibadah ahlul bid'ah tersebut? Karena banyak yang mencemooh kaum salafi merasa paling benar dan masuk surga sendiri. Ya, ini perlu didudukkan dulu. Yang dipertanyakan di sini semua ibadahnya ahlul bid'ah, baik ibadah mereka yang sesuai sunnah ataupun ibadah mereka yang pakai cara-cara bid'ah, atau yang mana yang dipertanyakan? Kalau yang dipertanyakan ibadah-ibadah mereka yang memang tidak sesuai dengan sunnah, ya Nabi udah jelasin. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Udah jelas itu. Ya. Siapa yang mengamalkan ajaran agama tanpa dasar perintah dari kami tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Tapi kalau ahlul bid'ah, tapi dia sholatnya sesuai sunnah, diterima apa tidak? Diterima nggak menurut antum? Hah? Insya Allah diterima. Betul, insya Allah. Nggak boleh pasti diterima, nggak boleh. Karena diterima tidaknya suatu amalan itu parameternya ada dua. Parameter zahir sama parameter batin. Yang batin ini kita nggak ngerti. Tapi kalau zahirnya sesuai sunnah, ya insya Allah mudah-mudahan diterima. Tapi ikhlas apa enggak kan kita nggak tahu. Baik. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Afan, Ustadz Anas, seorang akhwat ingin bertanya bagaimana menyikapi seseorang yang sudah ta'aruf dan nazar, bahkan tanggal pernikahan sudah ditentukan, tapi si ikhwan tersebut tiba-tiba ragu untuk lanjut. Ana sebagai akhwat butuh kepastian dan penjelasan yang syar'i, apa alasannya kenapa ragu. Dan ikhwan tersebut sama sekali tidak menjelaskan secara detail. Dan menurut ana kalau hanya ragu kenapa enggak dari awal ngomongnya. Dan sisi lain ana sudah melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan. Tetapi ikhwan tersebut tiba-tiba menghindar begitu saja tanpa adanya omongan yang jelas. Mohon penjelasannya Ustadz. Karena gimana menjelasinnya ya? Ya, pelakunya aja nggak menjelasin, masa Ustadznya suruh menjelasin? Gimana kita mau jelasin gitu loh? Hah? Bingung. Oh minta dicariin pengganti. Aduh, bingung nih Ustadznya nih. Baik, ya anti berdoa aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang menurut takdirnya Allah calon itu yang terbaik buat anti supaya dijadikan oleh Allah. Tapi kalau ternyata bukan itu yang terbaik, mintalah sama Allah agar dicarikan yang terbaik. Jangan minta sama Ustadz. Ustadz masih sibuk. Nanti nggak dapat lagi. Adik saya konon LDII tapi beliau juga suka menyampaikan hadis-hadis sahih. Bagaimana kondisi seperti ini? Taunya kalau sahih dari mana? Kalau memang hadis itu jelas sahih dan dia menyampaikan hadis sahih, ya hadis sahih tetap kita harus terima. Cuman pemahaman dia hati-hati, belum tentu dia memahami hadis ini dengan pemahaman yang benar. Ya. Jadi ahlul bid'ah itu bukan tidak berdalil dengan dalil yang sahih. Ada ahlul bid'ah yang berdalil dengan dalil-dalil yang sahih. Pakai hadis, pakai ayat Al-Quran. Masalahnya pemahaman mereka ini yang tidak sahih. Itu kan faktanya kan begitu. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib sedang melawan orang-orang Khawarij. Khawarij sudah jelas-jelas mereka ini kata Rasulullah gila benar bahkan. Kasar banget loh itu. Anjingin neraka itu mereka itu. Mereka angkat mushaf tinggi-tinggi. Di tengah-tengah perang ini. Diangkat mushaf tinggi-tinggi. Mereka ingin tahkim kepada Al-Quran. Inul hukmu illa lillah.
Yang berhak membuat hukum itu Allah. Emang ayatnya begitu. Cuman maksud mereka batil ini. Apa kata Sayyidina Ali? Kalimatu haqqin urida biha batil. Slogannya benar, maksudnya tidak benar. Slogannya betul, maksudnya batil. Jadi itu yang perlu diwaspadai dari dalil-dalil yang dibawakan oleh ahlul bid'ah. Ya, kita harus cross check. Ya kadang mereka benar, kita juga nggak boleh fanatik ya. Kalau benar ya kita bilang benar, kalau salah ya kita bilang salah. Cuman kita harus jelas parameternya apa. Kita membenarkan itu karena pemahaman mereka sesuai dengan pemahaman ulama-ulama ahlu sunnah misalnya. Sesuai dengan ilmu usul fikih, sesuai dengan ilmu tafsir. Kalau mereka menafsirkan sendiri, nah ini yang kita harus hati-hati. Apa maksud hadis Nabi seseorang itu akan dikumpulkan sama orang yang dicintainya? Kakak-kakak dan paman-paman saya jauh dari sunnah. Kalau saya mencintai mereka, apakah saya akan dikumpulkan sama mereka? Sebatas mana kita mencintai mereka? Ini pertanyaan kedua. Bolehkah menjaga jarak dengan mereka? Pertanyaan ketiga. Mohon solusinya Ustadz agar saya tidak terpengaruh dengan mereka dan tidak memutuskan silaturahmi. 4 pertanyaan, Masya Allah nih. Grosir nih tanyanya. Nah, udah. Yang pertama tadi, apakah otomatis ketika seseorang mencintai orang lain pasti dikumpulkan? Jawabannya tidak. Enggak. Karena konteks hadis yang menjelaskan hal itu, ketika ada salah seorang sahabat yang mengeluh kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ini sedih nanti, manakala di jannah nanti aku nggak lagi bertemu denganmu, karena kan aku nggak bisa beramal seperti amalanmu ya Rasulullah, nggak bisa juga aku beramal seperti Abu Bakar, Umar, orang-orang seniormu ini ya Rasulullah. Ya, apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahab. Seorang akan bersama orang yang dicintainya. Bersama itu tidak harus merasakan yang sama loh ya. Sama-sama masuk jannah itu bersama artinya. Tapi apakah ini juga berlaku dalam semua kondisi? Ya secara manusiawi ada kecintaan antara seseorang dengan karib kerabatnya. Tapi kecintaan ini kalau tidak dibarengi dengan iman, dia nggak bisa menjadikan keduanya ini bersama-sama. Nabi itu cinta kepada pamannya Abu Thalib sebagai paman. Cinta kepada ibundanya, kepada ayahnya sebagai orang tua. Tapi karena ini beda keyakinan, dalilnya udah jelas, nggak bisa sama. Ya, ahlul jannah di sini, ahlun nar di sana, nggak bisa sama. Walaupun dia yang bela-belain itu Abu Thalib itu, bela-belain Rasulullah luar biasa. Tapi karena dia tidak mau beriman, ya nggak akan ketemu di akhirat. Jadi nggak selalu berbanding lurus. Nah ini kan memang yang dibahas bukan orang kafir, bukan, tapi orang yang belum mengamalkan sunnah. Nah kan kita nggak tahu nih nanti akhirnya ujung-ujungnya bagaimana, kita belum tahu. Ya mudah-mudahan yang bertanya maupun kakak-kakak dan paman-pamannya ini semuanya meninggal dalam keadaan di atas Islam dan sunnah. Ya, tapi kan tetap kita nggak tahu, dan yang ditanyakan ini nanti bisa ketemu apa enggak, ya kita nggak bisa pastikan ya. Sebatas mana kita mencintai mereka, ya cintai mereka sebagai kerabat, cintai mereka asalkan kecintaan itu tidak membuat kita bermaksiat kepada Allah, silahkan, enggak apa-apa. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Surat Al-Mumtahanah. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang walaupun kafir, apalagi kalau masih muslim ya, apalagi sekedar dia belum nyunah. Ini kafir saja Allah gak larang kita untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka, asalkan mereka bukan orang-orang yang memusuhi kita atas dasar agama dan tidak ngusir kita dari kampung halaman kita gara-gara beda keyakinan. Nggak apa-apa berbuat baik sama mereka.
Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik dan berlaku adil. Jadi dalam hal-hal yang sifatnya tidak mengganggu prinsip, berbuat baik, cintai mereka, nggak apa, tolong mereka, sedekahin mereka, senyum sama mereka, bantu mereka kalau kesulitan. Itu ada amal solehnya semua itu. Bolehkah menjaga jarak dengan mereka? Kalau lagi COVID boleh. Kan memang harus jaga jarak kalau COVID. Jaga jarak ini ya supaya tidak ketularan bid'ahnya, ya nggak apa-apa, jaga jarak. Kalau dia sedang menceramahin antum pakai syubhat, antum jaga jarak, tutup telinga malah. Kalau perlu izin pamit. Ya, karena akidah antum lebih mahal daripada hubungan antum dengan dia. Akidah antum ini jangan ditukar dengan apapun. Ya. Tapi kalau biasa-biasa tidak bahas masalah itu, ya nggak perlu ya. Justru antum bergaul dengan mereka, berusaha untuk mempengaruhi mereka dalam kebaikan. Ya, mohon solusinya agar tidak terpengaruh dengan mereka. Ya, kalau tidak terpengaruh, ya antum harus kuat dulu nih. Manhajnya harus kuat, akidahnya harus kuat. Nah, maaf Ustadz, keluar dari tema. Rasulullah tidak menyolatkan orang yang punya hutang. Saya punya hutang lumayan besar atau banyak, tapi ya Allah, ini tulisannya aset saya diambil orang. Aset. Bagaimana atau apa yang saya harus lakukan? Apakah harus berdoa? Doa yang bagaimana? Bukankah apa yang kita doakan kita juga dapat? Maksudnya bagaimana supaya mungkin utangnya itu bisa lunas begitu ya? Asetnya sudah diambil orang. Kalau memang dia ini punya hutang, berarti status dia ini mustahik zakat, layak atau berhak untuk menerima zakat. Dia ajukan saja sebagai salah satu orang yang berhak menerima zakat. Dari zakat itu nanti dia bisa cicil hutangnya. Ya semampunya dia harus bertakwa kepada Allah. Yang kedua, kalau dia punya penghasilan, maka berhemat-hematlah dalam membelanjakan uang hasil penghasilan Anda itu, ya supaya ada yang bisa disisihkan untuk mencicil hutang. Karena dia aset sudah nggak punya ini ya, statusnya aset nggak punya. Tapi kalau dia masih punya aset, asetnya bisa dijual tanpa menjadikan dia itu kemudian kesulitan hidup setelah itu, artinya masih bisa hidup. Misalnya dia punya 2 unit rumah, yang dipakai cuma 1, jual yang satunya. Ya, dia cuma suami istri dengan 2 anak, dia punya 2 rumah, yang satu kamarnya 9, yang satu lagi kamarnya cuma 2, pakai yang kamarnya 2, jual yang kamarnya 9, kan Anda masih bisa hidup normal dengan begitu, supaya hutangnya bisa dibayar dari aset. Tapi kalau nggak punya aset, ya berhemat-hemat dengan penghasilan yang dia dapat. Misalnya dia membelanjakan dari penghasilannya 100%, nggak ada yang ditabung. Sebulan ada 10 juta dia penghasilan, padahal dia dengan 5 juta sudah cukup. Dia harus ngirit, wajib dia ngirit, karena ada haknya orang lain ini. Nggak boleh dia enak-enakan. Enggak ada, anak kan cuma punya ini, anak nggak punya aset yang lain, nggak boleh begitu. Nanti antum bayar pakai amal antum nanti di akhirat. Dihemat-hemat. Cukupkan dengan minimalnya berapa? Kalau bisa 2 juta, 8 juta buat cicil utang pakai 8 juta. Atau minta zakat. Ya kalau sudah berusaha tapi belum bisa terpenuhi, ya nanti Allah akan maafkan. Tapi yang penting sudah ada usaha dulu gitu loh. Ada usaha. Mungkin nanti ada orang lain yang, atau baitul mal nanti yang menanggung hutangnya orang ini.
Ya, berdoa jelas, berdoa harus ya. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah untuk orang-orang yang seperti ini adalah Allahumma inni a'udzubika minal huzni wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Di akhirnya itu, dan aku berlindung kepadamu dari belitan hutang dan tekanan orang-orang yang kuat. Karena orang kalau sudah terlilit hutang itu dia kan tertekan terus ya. Kemana-mana ngelihat yang ngutangin nggak enak sudah. Ya, mesti akan merasa dikejar-kejar terus. Nah itu kita disuruh berdoa. Ya, ya minta dengan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, bantu aku untuk melunasi hutang-hutangku. Minta sama Allah, Allah akan kasih jalan keluar insya Allah. Baik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya Ustaz, kaitannya dengan 73. 73 hanya satu yang benar. Itu sekilas ya kita nggak ngamati terus-terusan Ustaz ya. Pernah sekali-sekali kita lihat ada orang yang manhajnya berbeda dengan kita. Tapi kita lihat bahwa meninggalnya itu di hari Jumat Ustaz. Terus ada timbul pemikiran loh kok bisa ya gitu loh Ustaz. Sedangkan banyak dia bukan ahlu sunnah padahal. Padahal dia bukan ahlu sunnah. Iya. Kok meninggalnya hari Jumat? Iya. Iya. Nah itu kita enggak jadi pertanyaan terus-terusan. Cuma ada di sekilas gitu loh di benak itu. Iya. Lah memang kenapa Pak kalau bukan ahlu sunnah meninggal hari Jumat itu? Kan beda manhajnya. Lah enggak Kan hanya kaitannya satu dengan yang benar tadi Ustaz. Tayyib. Berarti kalau meninggal hari Jumat itu mesti ahlu sunnah gitu? Bukan, artinya dia terbebas dari pertanyaan kubur. Kalau gitu jelas pertanyaannya. Saya baru paham sekarang. Karena Nabi mengatakan orang yang meninggal hari Jumat terbebas dari siksa kubur. Pertama hadisnya dhaif Pak. Dhaif hadisnya. Walaupun ada yang menghasankan. Saya tidak menutup kemungkinan ada yang menghasankan. Tapi hadisnya dhaif. Ya. Yang kedua, sekalipun itu hadisnya hasan ataupun sahih, so what gitu. Ya. Emang itu jaminan? Anak tanya nih antum sekarang. Siapa sahabat yang pernah diberi kabar gembira bakal masuk jannah? Pernah dengar nggak? Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, 10. Itu diantaranya Pak, nggak semuanya. Ada yang selain itu ada. Baik. Itu mereka dikasih kabar gembira oleh Rasulullah saat mereka hidup atau setelah mereka mati? Saat mereka masih hidup. Yang nyampaikan kabar gembira siapa? Rasulullah. Mungkin Rasulullah cuman PHP. Tahu PHP? Tahu PHP? Apa PHP? Pemberi harapan palsu. Ya, hoax. Mungkinkah itu hoax? Enggak mungkin. Mesti benar kan? Pertanyaan berikutnya. Setelah mereka dapat kabar gembira ini, mereka santai-santai? Tetap takut mati su'ul khotimah enggak? Tetap. Umar ini salah satu yang dapat kabar gembira nih. Dia nyumpahin Hudzaifah bin Yaman yang dikenal sebagai pemegang rahasia Rasulullah. Karena Rasulullah pernah bisikin Hudzaifah tentang siapa saja yang bakal mati sebagai munafik. Umar nyumpah Hudzaifah, nasyattuka billah, hal dzakarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sumpah engkau dengan nama Allah. Rasulullah nyebut aku enggak? Iya, Anda tahu enggak? Cuman kenapa sampai nyumpahin Hudzaifah gitu loh? Apa dia enggak percaya sama sabdanya Nabi? Kenapa nggak santai-santai aja tuh Abu Bakar? Tenang aja. Kan Nabi sudah bilang kita bakal masuk jannah. Ngapain kita capek-capek beramal? Kok nggak ada yang pikirannya kayak gitu ya? Karena mereka paham. Yang namanya janji Allah, janji Rasulullah pasti. Tapi S dan K berlaku. Jangan lupa. Syarat dan ketentuan berlaku. Tahu nggak syaratnya apa, ketentuannya apa? Jangan mikir janjinya doang. Lah kan Allah sudah janji. Iya, tapi bersyarat semua janjinya Allah.
Semua janji Allah itu bersyarat, ada ketentuannya. Dan mereka paham betul tuh apa ketentuannya. Di antaranya tauhid mesti dijaga sampai mati. Yang kedua, jangan lakukan amalan-amalan yang menyebabkan kamu masuk neraka. Karena masuk surga itu ada dua macam. Masuk surga langsung atau mampir rest area dulu neraka. Bukan rest area itu ya. Capek area itu. Nah, iya. Ana bilang sama. Hatta disahihkan sekalipun itu berlaku dengan syarat dan ketentuan. Siapa yang mengatakan semua yang mati di hari Jumat akan masuk jannah walaupun dia ahli bid'ah? Aman dari azab kubur. Oke, azab kubur. Iya. Oh, enggak hilang. Itu janji tapi syarat dan ketentuannya jangan dilupain. Kan Nabi enggak cuma bilang begitu. Apakah Nabi cuma bilang siapa yang mati hari Jumat selamat dari azab kubur? Enggak pernah bilang hadis yang lain Nabi. Kan bilang banyak kan hadisnya Nabi kan? Nabi juga bilang ini ada orang dikubur ya. Ini lagi disiksa sama Allah. Pernah dengar enggak hadisnya? Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan mereka disiksa bukan karena perkara yang dianggap besar. Kencing enggak hati-hati, yang satu lagi suka ngadu domba. Nabi bilang gitu kan? Nabi bilang gitu. Nabi juga bilang ketika orang ini enggak mau membayar utangnya, enggak mau nyolatin Nabi. Sahabat loh enggak disolatin sama Nabi. Nah, Nabi juga bilang ada orang yang bangkrut. Kalian tahu enggak orang yang bangkrut itu apa? Orang yang bangkrut itu orang yang begono begini, enggak punya duit ya Rasulullah. Salah. Bangkrut itu orang yang pahala sholatnya dia bawa sampai hari kiamat, pahala saumnya, pahala sedekahnya. Cuman dia punya banyak dosa juga. Dia yang zolimin si fulan, makan duitnya fulan, nyakitin hatinya fulan, mukul fulan, bunuh si fulan. Ya bagi-bagikanlah pahalanya itu. Yang makan banyak. Apakah tolak ukur? Kalau mutlak tidak. Karena orang itu kadang-kadang dia bisa mengkondisikan supaya banyak orang yang layak dia. Bisa dikondisikan itu. Bisa. Dia kerahkan aja orang kasihin duit. Ayo berangkat ya anterin jenazahnya ya. Ini padahal penjahat ini orang. Bisa. Ada orang penjahat tapi dia baik sama masyarakat. Penjahat dia. Ketika mati banyak yang kehilangan sosok dia sebagai penyantun. Tapi di mata Allah tetap jahat dia. Iya, itu. Nah, cukup ya. Terakhir. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar begini, Ustadz, ada hadis yang berbunyi perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Sementara umat ini kan terpecah menjadi 73 golongan ya Ustadz. Jadi pertanyaan saya, itu perbedaan dalam hal-hal usul fikih atau usul-usul din, usuluddin gitu Mas Ustaz. Barakallahu Udah fiik. gitu aja Ustaz. Pertama itu bukan hadis Nabi. Yang Iya, tapi bunyinya pernah dengar. Rahmah. Iya. Kita pernah mendengar itu tidak berarti itu harus benar yang kita dengar. Iya. Yang kedua, riwayat yang benar itu ikhtilafu ashabi rahmah. Ikhtilafnya sahabatku itu rahmah, tapi itu juga bukan dari Nabi SAW. Dan maksud dari riwayat itu artinya ketika ada satu masalah hukum syar'i ya, kemudian para sahabat itu berbeda pendapat dalam menyikapi. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, atau mungkin jadi 3 pendapat atau 4 pendapat. Berarti umat itu punya kelonggaran. Umat sepeninggalnya sahabat punya kelonggaran untuk memilih mana di antara pendapat-pendapatnya sahabat ini. Ketika mereka cuma satu pendapat, tidak ada kelonggaran untuk milih yang lain. Dari sini ada semacam kelonggaran gitu loh. Ketika mereka beda pendapat, mana-mana yang boleh diikutin, enggak apa-apa. Semua punya salaf yang baik-baik. Yang ini ngikutin pendapatnya Abu Bakar misalnya, yang pilih B ngikutin pendapatnya Umar. Tapi kalau mereka sepakat, nggak ada pilihan lain.
Nah, orang kalau nggak dikasih pilihan tuh kan kayaknya agak sempit gitu loh. Jadi nilai rahmahnya itu di situ saja. Bukan berarti umat ini bagus kalau berpecah belah. Ya, berpecah belah itu azab, bukan rahmah. Ya, Allah kan mengatakan dalam Al-Qur'an, wa allafa baina qulubikum law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Allah menyebut tentang bahwa Allah yang mempersatukan hatinya kaum muslimin ini. Dan seandainya engkau wahai Rasulullah, kau belanjakan harta sepenuh bumi dalam rangka mempersatukan hati mereka, kamu akan pecah. Karena Allah yang mempersatukan, bukan orang lain, bukan duit yang mempersatukan. Artinya kalau umat itu bisa bersatu, itu kan rahmah, nikmat luar biasa. Kok dibilang malah berbeda pendapat itu nikmah? Ini salah ini hadisnya. Makanya itu memang bukan hadis Nabi. Dan kalaupun kita mau pahami dengan cara tadi, ikhtilafu ashabi. Ketika sahabat beda pendapat dalam menyikapi satu masalah hukum, berarti kita ada kelonggaran untuk milih yang mana. Tapi jangan keluar dari yang mereka tentukan tadi ya. Sahabat terbagi menjadi dua. Sebagian bilang haram, sebagian cuma bilang makruh. Ya, kita cuma punya dua pilihan. Imma kita ikut mengharamkan atau ikut memakruhkan. Jangan malah enggak, anak pilih yang sunnah. Enggak ada yang milih sunnah, ente doang yang milih sunnah, sesat ente. Ya. Sahabat enggak ada yang bilang sunnah. Haram atau makruh. Jangan kita bikin pendapat ketiga. Sahabat sepakat bilang haram, jangan pilih yang lain. Nanti kita sama dengan mengikuti jalan yang tidak diikutin oleh orang-orang beriman. Itu bisa menyesatkan juga. Jelas ya? Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Satu lagi. Baik, udah terakhir banget ini ya. Singkat, jelas, tepat. Ya, paham. Antum dengar kan pertanyaannya? Baik, yang belum dengar ana ulang lagi. Misalkan ada orang di daerah tertentu yang dulu diajarin oleh guru-guru mereka amalan-amalan yang bid'ah. Tapi mereka nggak ngerti kalau itu amalan bid'ah. Karena mereka orang-orang yang belum terjamah oleh dakwah misalnya. Ya, kita yang tahunya ini, kita ini yang baru tahu karena di zaman itu belum ada dakwah sunnah misalnya. Mereka ini apakah cuman tertolak saja amalannya atau tertolak plus dosa? Itu ya pertanyaannya ya. Jawabannya secara zahir amalan mereka tertolak. Tapi dosa apa enggak itu nanti terpulang kepada kebijakannya Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun mereka itu belum tersentuh oleh dakwah, tapi kan mereka dikasih akal oleh Allah. Nah, amalan bid'ah itu kan ada amalan yang bisa dinilai dengan akal juga bisa. Ada amalan-amalan yang kesalahannya itu bisa diketahui dengan kita menggunakan akal saja. Makanya sebagian ulama ahlu sunnah itu mengatakan orang-orang yang masih berbuat syirik akbar itu nggak punya uzur. Walaupun dia jahil, dia nggak punya uzur. Kenapa? Allah kasih dia akal. Masa berhala disembah? Masa orang mati diminta-mintain? Mati dia. Kamu ikut nguburkan dia. Kok kamu mintain dia? Waktu masih hidup aja kamu mintain, dia nggak ngasih. Kok sudah mati diminta-mintain? Akal di mana gitu loh. Nah, oke, Allah nggak kirim ada ustadz yang ngajarin begini-begini, tapi akalmu di mana? Jangan dinonaktifkan akal ini nikmat Allah. Jangan dibuang akalnya. Makanya orang-orang yang masuk neraka itu mereka menyesal kenapa dulu nggak dipakai akalnya. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna ashabis sa'ir. Mereka mengatakan seandainya dulu kita mau mendengar nasihat atau berarti kan pilihan nih. Dengar nasihat enggak nih, belum ada yang nasihatin kita, tapi akal ente kemanain? Au na'qil, pakai dong akalnya.
Seandainya kita mau mendengar nasihat atau mau menggunakan akal. Jadi masing-masing ini bisa jadi solusi sebetulnya untuk menilai. Ada yang bisa dinilai dengan akal kan? Enggak semua kebatilan itu tersamarkan. Enggak, ada kebatilan yang jelas-jelas batil. Nah, bid'ah itu juga ada yang jelas-jelas batil yang jelas. Karena bid'ah itu macam-macam, levelnya macam-macam gitu loh. Jadi ini tidak bisa kita pukul rata. Apakah semua enggak ada yang berdosa? Allahu a'lam. Ya mungkin aja ada yang berdosa. Kalau dia tidak menggunakan fasilitas akal yang Allah berikan, dosa dia. Salahnya dia kan? Salahnya dia. Gitu ya. Ya, tapi antum doain aja deh. Diampuni sama Allah. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.